Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang berbahagia, kita mulai dengan kalimat syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di pagi hari ini kembali kita dipertemukan di salah satu rumah Allah, masjid yang merupakan tempat yang paling Allah cintai di muka bumi ini. Kita berkumpul karena Allah, karena ingin beribadah. Dan ibadah yang kita lakukan adalah dengan cara menuntut ilmu. Menuntut ilmu merupakan ibadah yang besar, yang agung dan mulia. Maka jangan sampai kita meninggalkannya dan tetap kita menuntut ilmu, hadir di majelis ilmu seperti ini sampai datangnya kematian. Karena Allah perintahkan kepada kita untuk beribadah dengan ibadah yang kita lakukan, baik yang wajib maupun yang sunnah. Dan hari ini kita akan melanjutkan kajian pembahasan kitab Hadis Arba'in yang ke-11, ya. Hadis Arba'in yang ke-11 dari 42 hadis yang tercantum dalam kitab tersebut, ya, kita masuk hadis yang ke-11. Dan sebelumnya saya minta maaf karena hari ini terlambat, ya. Bapak Ibu barangkali lama menunggu, seharusnya kita 7:30 tadi. Karena ternyata mobil saya bermasalah, jadi terlambat datang kemarinya. Dan juga jarak yang jauh, karena ini kan Jakarta Selatan, ya. Sedangkan saya Provinsi Jawa Barat. Di Kelapa Dua Depok sini loh, Kelapa Dua saya. Kelapa Dua Depok kan Jawa Barat. Iya, Tanjung Mas kan Jakarta Selatan. Jadi kita beda provinsi, beda kota. Jarak tempuhnya tuh luar biasa itu. Bisa makan setengah jam itu. Ya, taib. Jadi mohon maaf, alhamdulillah. Tapi saya berpikir berprasangka baik meskipun saya agak terlambat karena mobil tadi bermasalah, tapi saya berprasangka baik. Bapak dan Ibu menunggu sambil membaca Quran. Mungkin begitu dan menyelesaikan beberapa juz, ya, Al-Quran. Betul Bapak Ibu? Berapa juz tadi yang diselesaikan? Ya, karena selesai Ramadan ini kan lebih banyak baca Quran kan, dan hafalan-hafalannya bertambah. Alhamdulillah, ya. Taib, Bapak Ibu sehat semuanya? Zahirnya sehat, batinnya sehat? Sudah soleh dan solehah semua? Sudah bertakwa semua? Sudah jelas sebagai penghuni sorga? Mau masuk sorga? Mau sekarang? Kalau mau sekarang harus mati dulu, ya. Mau surga, mau masuk surga tapi matinya nggak mau, karena kita belum siap, dosa kita banyak, amal kita sedikit, terutama saya, ya, dosa banyak, amal sedikit. Kalau Bapak Ibu sih, ya sedikitlah dosanya, ya. Ya, taib. Sebelum kita mulai, ini ada pesan sponsor dari panitia. Sebelum dimulai katanya saya diminta untuk memberikan pertanyaan. Yang bisa menjawab pertanyaan dapat hadiah buku Hadis Arba'in. Sebetulnya tidak usah Bu, ya, dikasih hadiah seperti ini, buku Hadis Arba'in, karena rata-rata jamaah sudah hafal hadisnya. Jadi ini kayaknya mubazir, ya, karena sudah hafal hadisnya. Subhanallah, tapi nggak apa-apalah karena ini adalah perintah, maka saya tidak berani membantah perintah dari panitia. Baik, saya akan berikan pertanyaan, siap-siap sebelum kita mulai materi. Jadi ada hadiah nih, ya, buku Hadis Arba'in. Barangkali di antara kita ada yang belum dapat. Saya minta informasi, siapakah Bapak Ibu di sini yang paling jauh rumahnya, ya?
dapat hadiah buku ini? Ibu di mana? Cilodong. Masya Allah, jauh ya. Lebih jauh saya dong, Kelapa Dua. Cilodong sih dekat, Kelapa Dua yang jauh. Siapa lagi yang lebih jauh daripada Cilodong? Bapak, ibu-ibu? Mana? Pondok Kopi. Masya Allah, lebih jauh lagi. Cilodong sama Pondok Kopi jauhan mana? Hah? Tahu jauhan mana, Pak? Pondok Kopi ya? Ada yang lebih jauh lagi, Pak? Ibu? Nama juga usaha. Tanjung Barat, sebelah sih ini. Ini bukan, itu yang paling jauh banget itu. Tanjung Barat. Saya kan bilang paling jauh, tapi ikhtiar pengen dapet. Iya, siapa lagi yang lebih jauh daripada Pondok Kopi, Cilodong? LA. Oh, iya. Ini yang paling berhak mendapatkan. Los Angeles. Ya kan? LA katanya. Paling jauh di Amerika ini. LA. Ibu-ibu lucu ya hari ini ya. Kocak mereka. Ada yang lebih jauh lagi? Nggak ada? Berarti ini silakan Ibu, mohon maaf mendapatkan hadiah ya untuk di Pondok Kopi ya. Yang paling jauh masalahnya ya. Cilodong mohon maaf ya. Tinggal satu lagi nih. Apa ya pertanyaannya? Siapa yang di sini hafal 30 juz? Angkat tangan dong. Malu-malu nih ikhwan. Pak Sugeng 30 juz? Enggak. Iya. Siapa anaknya yang paling banyak? Coba angkat tangan. 5, 10. Ayo dong. Bapak, ibu-ibu, anak yang paling banyak berapa? Siapa? 3. 4. Ada lagi 5? 6. Nah. 6. Ada lagi yang lebih dari 6? Yang mana 8? Angkat tangan. Ibu 8 anaknya? 4 pasang. 4 pasang. Laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan. Bisa dikorbankan nggak besok? Jangan Bu ya, korbankan hewan sapi Bu, kambing jangan anaknya. 4 pasang. Ada lagi yang lebih dari 8? Sepertinya Ibu pemenangnya. Alhamdulillah. Silakan dapat hadiah bukunya. Berarti dua-duanya Ibu yang mengambil hadiahnya ya. Dari Pondok Kopi sama anaknya yang 8. Ya. Baik Ibu yang mendapatkan hadiah tadi, saya minta nomor rekeningnya. Untuk ditransfer sama panitia maksudnya, bukan saya. Baik, kita baca hadis arba'in yang ke-11. Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu. Ya, apa saja yang meragukan kita, tinggalkan. Karena kita harus dengan keyakinan ketika melakukan apapun. Ya, di hati kita yakin, lisan kita yakin, dan kita melakukan perbuatan pun dengan keyakinan. Kenapa kita bisa yakin? Karena kita barangkali berpengalaman, barangkali kita punya ilmu, ya, barangkali kita punya keterampilan, ya, barangkali kita pernah melihat, mendengar sesuatu, akhirnya kita merasa yakin untuk meyakini atau mengucapkan atau melakukan suatu perbuatan. Maka tinggalkan yang meragukan, ini pasti orang yang menderita dia, ya, selalu was-was, yuwaswisu fi sudurin nas, ya. Kita baca hadisnya. Hadis dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucunya Rasulullah SAW dan kesayangan beliau. Beliau ini sibti Rasulullah. Sibti ini cucu ya, cucu dari anak perempuan yang jenis kelaminnya laki-laki. Karena beliau memiliki anak namanya Fatimah, ada Hasan, ada Husain kan cucunya. Nah cucu itu namanya sibti dalam bahasa Arab. Kalau anaknya cucu ini dari anak laki-laki disebut hafid, ya.
Jadi cucu saja bisa dibedakan dalam bahasa Arab itu. Cucu dari anak perempuan namanya sibti. Cucu dari anak laki-laki namanya hafid. Kalimat cucunya itu berbeda. Sama-sama cucu, tapi penyebutannya berbeda. Jadi kalau orang Arab menyebutkan sibti, orang tahu, oh cucu dari anak perempuan. Berbeda dengan bahasa Indonesia kan? Bahasa Indonesia kita nyebutin cucu, tapi masih belum jelas nih cucunya laki atau perempuan. Tapi dalam bahasa Arab ketika menyebutkan cucu, disebutkan di sini, hadisnya diriwayatkan oleh Hasan, Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, sibtinya Rasulullah, sibtinya, berarti cucunya. Sibtinya berarti cucu dari anak perempuan, ya, karena ibunya bernama Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau ini Al-Hasan, ya Hasan dan Husain ya. Al-Hasan ini kakaknya berarti adalah kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia mengatakan bahwa ya, Al-Hasan ini mengatakan hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku menghafal sebuah hadis yang datang dari Nabi alaihi salatu wasallam, yaitu da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu dan ambillah sesuatu yang tidak meragukanmu. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu menuju kepada sesuatu yang tidak meragukan. Hadisnya sampai di sini, pendek sekali kan? Tapi ini Masya Allah, pesan yang luar biasa. Karena ini untuk selama hidup kita, tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Dalam kehidupan kita, pasti siapapun dia, saya rasa kita manusia, bukan malaikat, pasti pernah kita merasa ragu-ragu. Ya, maju atau mundur, kanan atau kiri, atas atau bawah, kan begitu. Ini hak atau batil, ini syirik apa tauhid, ini sunnah atau bid'ah, ini taat atau maksiat, kan begitu. Ya, ada keraguan-raguan dan itu fitrah manusia. Semua manusia mengalami hal seperti itu, tapi nggak boleh berlebihan. Ya, kalau sekedar ragu-ragu awalnya saja, setelah itu bisa menetapkan suatu pilihan, maka itu yang benar. Tapi kalau tingkat keraguan-raguannya sampai berlebihan, maka dia tidak tenang hidupnya, tidak bahagia, menderita orang seperti ini. Karena dia tidak bisa menetapkan suatu pilihan tentang suatu perkara. Ya. Jadi ini hadis yang sangat pendek, tapi coba kita bahas ya, bagaimana penjelasan dari para ulama tentang hadis ini. Hadis Arba'in yang ke-11 termasuk hadis yang paling pendek ya di antara hadis-hadis yang lain yang tercantum dalam kitab ini. Nah, di sini kita lihat hadisnya diriwayatkan oleh Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Siapa beliau ini? Beliau adalah cucunya Nabi SAW, dan Nabi menyebutkan, memberikan sifat ya, menyifati beliau ini dengan As-Sayyid. Al-Hasan ini anaknya Ali bin Abi Thalib, seorang sayyid. Nabi mengatakan bahwa sesungguhnya anakku ini adalah sayyid yang nantinya dengannya Allah mendamaikan dua kelompok yang bertikai dari umatku. Semoga Allah memperbaiki lewatnya dua kelompok besar yang bertikai. Semoga Allah memperbaiki dengan sebabnya dua kelompok ya kaum muslimin yang sedang bertikai. Padahal saat itu belum terjadi pertikaian. Tapi Al-Hasan masih kecil, Rasul sudah mendapatkan wahyu bahwa nanti akan terjadi perpecahan, pertikaian di antara kaum muslimin dengan kelompok yang besar. Kaum muslimin terpecah menjadi dua. Dan Al-Hasan ini masih kecil cucunya, dan nanti dialah yang akan mendamaikannya. Nah, ini kan bukan dukun ya. Pengetahuan nanti puluhan tahun yang akan datang terjadi suatu peristiwa, dan memang betul-betul terjadi. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi. Ya, beliau cucu Nabi yang sangat beliau cintai ya. Jadi Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib seorang sayyid. Apa sayyid di sini? Pemimpin. Seorang yang terhormat, seorang yang dimuliakan, dan seorang pemimpin. Artinya itu sayyid ya. Barangkali kita pernah mendengar kalimat sayyid. Itu seperti panggilan ya. Panggilan kepada seseorang yang kita hormati. Dan di kalangan para sahabat pun mereka kadang-kadang menyebut dengan sayyid. Coba kita lihat bagaimana yang terjadi di masyarakat di zaman Nabi SAW. Jadi sayyid itu terkadang dinisbatkan kepada Nabi dan Rasul, seperti contoh Nabi Yahya. Nabi Yahya disebut sayyid, dan Allah firmankan itu di surah Ali Imran. Di surah Ali Imran ayat ke-39.
ya, Allah menyebutkan bahwa Allah akan memberikan berita gembira kepadamu, ya, kepada Nabi Ibrahim, kepada siapa? Nabi Zakaria, ya. Allah akan memberikan berita gembira kepadamu dengan adanya anak yang bernama Yahya, ya, yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah dan menjadi sayyid. Nabi Yahya menjadi sayyid, menjadi pemimpin, jadi seorang nabi dan rasul juga, seorang yang terhormat, seorang yang dimuliakan. Nah, demikian ini kalimat sayyid ada dalam Al-Quran, dinisbatkan kepada Nabi Yahya. Dan juga disebutkan dalam prakteknya di masyarakat, diantaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq pun disebut sayyid. Karena pernah Ali bin Abi Thalib meriwayatkan radhiyallahu anhu, aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Abu Bakar dan Umar datang, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, beliau bersama Ali bin Abi Thalib, datanglah Abu Bakar dan Umar. Maka Rasul bersabda, dua orang ini adalah sayyid, sesepuhnya penduduk sorga dari awal hingga akhirnya, kecuali para nabi dan rasul. Ya, dua orang ini, wah, ini kan kalau apa namanya, umat Rasul yang paling, ya, dicintai. Dua orang ini, Abu Bakar dan Umar, adalah sayyid, sesepuhnya penduduk sorga dari awal hingga akhirnya, kecuali para nabi dan rasul. Ya, hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Jadi Rasul menyebutkan Abu Bakar dan Umar sebagai sayyid. Ya, kalimat sayyid ini biasa di masyarakat orang-orang Arab, ya, untuk menyebutkan bahwa mereka orang yang mulia dan orang yang terhormat, atau dinisbatkan dia adalah pemimpin. Kemudian Rasulullah SAW juga berkata kepada kaum Ansor, sahabat di kota Madinah, ketika Sa'ad bin Mu'adz datang, ini pemimpinnya kaum Ansor, maka Rasul mengatakan, berdirilah untuk sayyid kalian, untuk menyambut pemimpin kalian, berdirilah untuk sayyid kalian. Jadi sayyid ini bukan untuk, maaf ya, untuk keturunan tertentu, barangkali keturunan Nabi, dipanggilnya Sayyid atau Habib atau apa misalnya, ya. Sebetulnya ini bahasa Arab Sayyid, ya, sudah jelas itu panggilan untuk siapa saja, orang yang terhormat, orang yang dimuliakan, apalagi dia pemimpin. Jadi kita semua ini Sayyid kalau kita memang orang yang mulia. Atau kita pemimpin, misalnya Pak Prabowo misalnya sebagai presiden, atau pemimpin misalnya pemimpin yang kecil-kecil misalnya, dia pemimpin juga. Nah, maka disebut sayyid. Begitu juga disebutkan di hadis lain dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Hasan dan Al-Husain, cucu Rasulullah, adalah sayyid bagi pemuda penduduk sorga. Para pemuda penduduk sorga. Mereka berdua adalah sayyidnya, pemimpinnya. Jadi kalau Abu Bakar dan Umar sesepuhnya, ya, sayyid mereka berdua, sesepuh penduduk sorga. Ya, kemudian Al-Hasan Al-Husain pun juga sayyid bagi pemuda penduduk sorga. Kemudian tentang Al-Hasan ini secara khusus, beliau yang meriwayatkan hadis ini, ya, dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi pernah menggendongnya ke mimbar. Beliau pernah menggendong Al-Hasan ini, Ali bin Abi Thalib, dengan mengatakan bahwa sesungguhnya anakku ini adalah sayyid. Melalui tangannya Allah akan menjadikan dia sebagai pendamai. Rasul menyebutnya anakku, ya. Padahal kan cucunya, bukan anaknya. Tapi ini boleh menisbatkan kepada seseorang sebagai anaknya, sebagai ungkapan sayang. Orang pun tahu ini bukan anaknya Rasulullah, ya, tapi sebagai ungkapan sayang. Ini cucu, tapi sudah dianggap dekat sekali sebagaimana anak, begitu. Jadi kan kita nggak boleh nih menganggap seseorang sebagai bapak kita. Ini bapak kita, nggak boleh, kecuali memang dia bapak kandung. Tapi kalau dia bukan bapak kita, kita katakan dialah ayah saya, nggak boleh, hukumnya haram menisbatkan. Ya, tapi kalau untuk anak, meskipun bukan anak kita, tapi kita boleh, karena kita dekat, sayang, cinta, seakan-akan dia anak kita. Karena Rasul mencontohkan di sini, menyebutkan Al-Hasan sebagai anaknya, ya. Tapi berbeda kalau seseorang kepada bapak yang bukan bapaknya, nah itu terlarang. Nah, kemudian Rasul sendiri pun mengatakan, Ana sayyidun nas yaumal qiyamah. Aku adalah sayyidnya manusia nanti pada hari kiamat. Aku ini sayyid, kata Rasulullah. Sayyidnya manusia. Artinya apa? Pemimpinnya manusia nanti pada hari kiamat. Pemimpinnya manusia. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Jadi boleh sebetulnya kita menyebutkan sayyid kepada Rasulullah, Abu Bakar, Umar, ya, kepada teman-teman kita, bapak-bapak yang kita hormati, pemimpin kita, boleh, ya.
Karena sayyid itu bisa jadi pemimpin, orang yang dimuliakan, dihormati, dan seterusnya. Ya. Jadi bukan khusus untuk orang yang punya silsilah saja. Nah, ini sekedar untuk menjelaskan. Seakan-akan yang punya silsilah dialah sayyid. Kita bukan sayyid. Boleh. Ini secara bahasa Arab dan penerapannya secara umum di masyarakat. Di zaman Rasul sudah demikian. Ya. Kemudian juga ada lagi yang lain. Ya, sahabat-sahabat lain juga mereka disebut sebagai sayyid, ya. Jadi Abu Bakar, Umar, Sa'ad bin Mu'az, Al-Hasan, Al-Husain, juga pernah Bilal pun disebutnya sayyid. Orang yang dimuliakan Bilal, mantan budak, tapi karena dia bertakwa, orang yang mulia dalam pandangan Allah dan Rasul, maka terkadang beliau pun dipanggilnya sayyid oleh orang lain, ya. Bukan dia mengatakan sayalah sayyid, tolong panggil saya sayyid. Enggak, orang lain mengucapkan kalimat itu. Ya, kecuali kalau dia pemimpin. Saya ini sayyid, saya ini pemimpin. Sebagaimana Rasul mengatakan, saya tuh sayyid manusia. Saya pemimpin manusia nanti pada hari kiamat. Ketika dibangkitkan di padang mahsyar, maka berkumpullah seluruh manusia dan seluruh nabi. Berapa jumlah nabi semuanya? Berapa jumlah nabi semuanya yang Allah utus? Kok nggak ada yang berani ya? 124.000. Berapa jumlah Rasul? 114. 315 yang benar. Ya, 124.000 nabi dan 315 Rasul. Nabi dan Rasul itu ya ada yang sama, ada yang juga tidak. Seorang Rasul otomatis Nabi. Seorang Nabi tidak otomatis Rasul. Siapa Nabi yang pertama? Nabi Adam. Siapa Rasul pertama? Nabi Nuh. Masya Allah, ibu-ibu bisa menjawab tuh. Bapak diam aja. Nabi yang pertama Nabi Adam. Rasul yang pertama Nabi Nuh. Ya, seorang Rasul otomatis Nabi, tapi seorang Nabi nggak otomatis Rasul. Ya, mereka berbeda. Jadi demikian. Ini sekedar tambahan saja supaya kita bisa memahami bahwa Al-Hasan yang meriwayatkan hadis ini juga disebutnya sayyid oleh Nabi SAW. Artinya dia adalah orang yang mulia, dihormati, diagungkan karena dia punya silsilah yang bagus, dan dia juga jadi pemimpin dari para penduduk surga dari kalangan pemudanya. Dan ternyata sayyid ini pun juga disebutkan untuk sahabat-sahabat yang lain. Jadi ini bukan pemahamannya difokuskan khusus untuk orang yang punya silsilah. Yang ternyata silsilahnya pun terkadang tidak benar, tapi hanya pengakuan-pengakuan saja. Ya, jadi beliau nanti setelah besar akan menjadi pemimpin yang akan mendamaikan persengketaan antara dua kelompok besar kaum muslimin. Baik, sekarang kita lihat masalah hadisnya ya, yang beliau sampaikan bahwa Nabi SAW menyebutkan da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukan. Kenapa orang itu ragu-ragu? Sebabnya yang pertama karena tidak berilmu. Yang kedua karena trauma dengan masa lalu. Ya, karena nggak berilmu, takut salah kan? Boleh nggak ya? Takut salah. Ini apa ya? Boleh nggak ya? Makanya tanya sama ustadz. Mungkin di telepon, mungkin di WA, mungkin kajian seperti ini, tanya kepada orang yang ahli, yang mengetahui. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada orang yang mengetahui jika kamu tidak mengetahuinya. Allah memerintahkan kita seperti itu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan mengikuti sesuatu yang kamu enggak punya ilmunya, kata Allah. Allah sebutkan itu di surah Al-Isra ayat ke-36. Ya, Al-Isra surah ke-17 ayat ke-36. Jangan mengikuti, kata Allah, jangan mengikuti sesuatu yang kamu enggak punya ilmu. Berilmu dulu baru berkata dan beramal. Ya, jangan berkata dulu, beramal dulu baru berilmu. Kebalikan, dosa nanti. Karena bisa jadi salah. Jadi berilmu dulu, paham dulu, baru kita bicara, baru berikan komentar, baru kita juga melakukan suatu tindakan. Ya, karena Allah melarang kita untuk melakukan sesuatu tanpa ilmu. Kalau kita nggak paham, tanya. Ya, tanya dan tanya dan tanya. Itu salah satu proses kita untuk belajar. Jadi karena tidak berilmu, akhirnya orang ragu-ragu. Itu bisa dimaklumi, tapi jangan terlalu keseringan. Nanya terus.
Belajarnya nggak mau, nanya terus gitu kan. Datang ke majelis ilmu nggak mau ya, itu nggak bagus ya. Atau mungkin trauma dengan masa lalu. Karena mungkin pernah ada dikecewakan oleh ya mungkin istri atau suami di masa lalu sudah bercerai, ya akhirnya dia ragu-ragu untuk mendapatkan calon yang baru karena pernah dizolimi, pernah di KDRT atau yang lain lah misalnya, sehingga dia trauma dengan masa lalu. Untuk memilah dan memilih ini tidak bisa dengan waktu yang cepat atau selalu dalam kegoncangan jiwa. Atau yang ketiga, di samping tidak berilmu atau adanya trauma dengan masa lalu, bisa jadi orang yang ragu-ragu ini adalah karena mendapatkan bisikan dan gangguan dari syaitan. Ragu-ragu dia, ya, mendapatkan bisikan dari syaitan sehingga dia ragu-ragu, ini apa ini, ini apa ini, ini apa ini. Nah ini kan bahaya ya. Tapi segeralah kita melakukan tindakan perlindungan, minta pertolongan kepada Allah. Karena seorang muslim itu harus tegar dia dalam keyakinan. Ya, tidak boleh terus-menerus gitu loh dalam keraguan. Kalau awal-awalnya ragu itu bisa dimaklumi karena dia manusia. Tapi kalau terus-menerus ya dan sering terjadi, itu nggak boleh. Ya, kita harus segera menghilangkan keraguan-raguan tersebut ya. Ragu-ragu ini sholatnya zuhur ya, 3 apa 4 ya, 3 apa 4. Nah, kalau kan ragu-ragu kan, zuhur kan 4 rakaat, kita ragu-ragu, ya sudah ambil jumlah terkecil berapa? 3. Lalu kita teruskan. Bisa jadi itu sudah 4 sebetulnya, tapi ragu-ragu 3 apa 4. Kata Rasulullah, tinggalkan yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukan. Kalau memang kita yakin nih 4, ya sudah jalan terus. Tapi kalau kita ragu-ragu 3 apa 4, ambil jumlah terkecil, ambil 3 rakaat. Maka kita tambahkan lagi rakaat berikutnya jadi 4. Nah, kemudian nanti sebelum salam kita sujud sahwi. Bapak Ibu sering sujud sahwi? Sering apa pernah? Sujud sahwi, sujud karena lupa ya. Karena jumlah rakaat ini kadang-kadang bisa jadi kita lupa. Terutama ibu-ibu saya rasa yang lebih sering lupanya karena ibu-ibu sholat di rumah sendirian. Nah, kalau bapak-bapak enak sebagai makmum ikutin imam aja, padahal mereka lupa juga tuh. Berapa ya, tapi kan kadang mereka makmum ikutin imam aja, pokoknya imam salam ya dia salam. Kadang-kadang kita lupa gitu kan, karena kita sebagai makmum jadi aman. Nah, tapi begitu kita sholat sendirian di rumah, itu biasanya kita mungkin dapat bisikan dari syaitan ya, atau memikirkan sesuatu dan lain-lain. Jadi tinggalkan sesuatu yang meragukan, tapi jangan begini ya. Jangan yang seperti ini contohnya. Udah nikah belum ya? Kayaknya belum nikah deh. Tuh ragu-ragu yang boleh nggak? Anaknya udah 4 tuh. Tapi ragu-ragu udah nikah belum ya? Kayaknya belum deh. Besok nikah deh. Kayaknya belum nih, masih bujangan nih. Kalau itu nggak boleh ya. Karena sebetulnya udah ada, itu biasa itu. Ya, bercanda sama pasangan di rumah ya. Taib. Jadi berkat rahmat Allah lah kita bisa memiliki tekad, memiliki keyakinan yang kuat ya dengan pilihan yang ada, dan kita harus selalu waspada, jangan sampai mudah tergoda oleh bisikan dan godaan dari syaitan. Jadi kurang lebih seperti itu, karena tidak berilmu atau mungkin trauma masa lalu atau mungkin karena bisikan gangguan syaitan ya, atau yang lainnya ya. Dan Rasul mengatakan tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukan dalam segala hal, baik masalah agama maupun masalah dunia. Kadang-kadang kita pernah lihat ya di masjid, bapak-bapak yang sudah wudu lagi. Udah selesai wudunya, wudu lagi. Udah sholat lagi. Ya mungkin dia demensia atau agak sedikit pikun kali ya. Saya pernah melihat orang seperti itu, sudah berwudu, di wudu lagi, udah disapu mukanya ini 3 kali, disapu lagi, dibasuh lagi. Dia ragu-ragu berapa tadi ya? Udah sempurna belum ya? Ini kan bahaya ya. Ya, dan ternyata itu bukan orang tua saja yang mengalami, mungkin mendekati pikun atau sudah pikun. Ada juga yang masih muda. Karena begitu selesai kajian, pernah ada ibu-ibu yang datang kepada saya membawa anaknya yang masih SMA. Pak Ustadz, tolong jelaskan kepada anak saya yang perempuan ini, dia orangnya penuh dengan keraguan-raguan. Loh, masih kecil SMA,
Sudah ragu-ragu, selalu bingung, tidak bisa yakin dengan apa yang dia lakukan. Kalau orang tua barangkali ya, karena mendekati pikun, tapi jangan sampai kita pikun lah. Ya, ini sesuatu musibah ya bagi seseorang, karena kita nggak berakal pada waktu itu. Biasanya orang yang pikun ini, Bapak Ibu, karena nggak punya aktivitas. Melamun di rumah, termenung sana, termenung sini, ya, di rumah, dari ruang tamu ke dapur, ke kamar tidur, dan seumur. Ruang tamu, dapur dan sumur, atau kamar tidur. Jadi nggak punya aktivitas, keluar masuk, awas ya, hati-hati. Lama-lama jadi pikun itu, karena nggak digunakan ini otak untuk selalu berputar, berpikir. Makanya harus beraktivitas orang tua itu. Ya, banyak kerja, banyak ngaji sana, ngaji sini, baca buku, baca Quran, menghafal Quran, supaya bergerak terus, beraktivitas, baik zohirnya dan batinnya. Insya Allah dia tidak pikun. Makanya Abdullah bin Abbas mengatakan, orang yang banyak membaca Quran dan menghafal Al-Quran, mereka tidak akan pikun. Ya, selalu beraktivitas dengan membaca dan menghafal Al-Quran. Mereka tidak akan pikun. Kenapa? Karena selalu digunakan otaknya ini untuk berpikir dan mengingat-ingat. Kan menghafal Quran kan, mengingat-ingat terus apa ya ayatnya, karena terus digerakkan ya otaknya itu berpikir terus menerus, maka insya Allah dia akan terhindar dari penyakit pikun. Jadi anak yang SMA tadi ya saya nasihati ya, jangan seperti itu. Anda masih muda tapi sudah was-was, selalu was-was. Nah, ini bisa jadi karena gangguan syaitan. Maka saya sampaikan kepadanya terapi-terapi untuk menghindari penyakit was-was. Atau kalau sudah kena pun, ini obatnya. Nah, inilah yang kita ingin bahas. Ya, karena masalahnya tinggalkan sesuatu yang meragukan kepada sesuatu yang tidak meragukan. Berarti kita tidak memiliki perasaan was-was. Berarti kita harus berilmu dengan penuh keyakinan. Ya, taib. Jadi kita coba apa terapinya untuk penyakit was-was ini? Yang pertama adalah dengan terus-menerus mempelajari agama supaya terhindar dari keraguan-raguan. Kita bicara masalah dari sisi agama ya. Terus-menerus belajar tentang agama ini, menuntut ilmu, baca, kita hadir di pengajian, kita bertanya, kita menyimak, kita berusaha memahami ya. Terus-menerus, bukan sekali dua kali, terus. Ini pekerjaan rutinitas selama hidup sampai mati, menghadiri majelis ilmu. Jangan malas, bawa istri, bawa suami, bawa anak. Jangan istri terus yang ngaji, jangan suami terus yang ngaji. Anak juga bawa, pasangan hidup bawa. Apalagi ini kan Sabtu ya. Sabtu kan biasanya libur kan? Ya, Bapak kan libur Sabtu, Ahad dan Minggu. Ya, itu bisa dimanfaatkan ya. Sabtu, Ahad dan Minggu. Nah, biasanya kan libur tuh. Maka bisa bawa istrinya ya. Ibu-ibu juga demikian. Jangan ibu-ibu terus yang ngaji. Biasa di mana-mana yang paling semangat ngaji siapa? Ibu-ibu. Luar biasa. Senin ketemu Senin. Seminggu 8 hari. Ngajinya itu 8 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad dan Minggu. Ya. Luar biasa. Di mana-mana. Sering ketemu saya nih mereka-mereka ini. Dia lagi ketemu saya. Karena di shop pertama kan kelihatan wajahnya. Yang solehah ini loh. Wow. Jadi bawa suami, bawa istri, bawa anak ya, supaya sama-sama bisa memahami agama, sama-sama memiliki semangat terus-menerus untuk belajar agama, sehingga menjadi orang yang berilmu dan semakin bertambah imannya, sehingga orang tersebut dapat menolak penyakit was-was, karena dia tahu apa ancaman dari Allah dan Nabi SAW ya akan sesuatu yang mesti dia kerjakan. Ya, ini dilakukan terus-menerus. Siapapun yang tidak mau menuntut ilmu, tidak mau mempelajari agama, coba kita lihat, pasti dia mudah tertimpa was-was. Dan was-wasnya parah banget itu. Semakin bodoh seseorang, semakin tidak paham tentang agama ini, maka tingkat was-wasnya semakin besar. Begini takut salah, begini takut salah. Ini gimana sih? Ini gimana sih? Selalu bertanya tentang masalah yang dia hadapi. Ya, tapi kalau orang berilmu kan dia paham. Oh iya ya, saya pernah tahu, saya pernah mendengar, saya pernah membaca, saya pernah bertanya. Kalau masalah ini jawabannya ini. Nah, ini halal apa haram? Oh, saya tahu ini halal. Oh, ini kenapa? Oh, ini haram. Saya pernah tahu karena saya pernah belajar. Dia bisa langsung bisa menjawab. Karena dia pernah belajar
pernah membaca, pernah bertanya, dan seterusnya. Tapi orang yang bodoh dan semakin besar kebodohannya tentang masalah agama, pasti hidupnya tidak akan tenang. Ya, tidak akan bahagia, gelisah, galau, bingung, resah, stres. Karena tidak bisa memilah dan memilih. Ya, was-was. Maka Rasul mengatakan, tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu dengan engkau berilmu. Semakin banyak ilmu, insya Allah kita semakin mudah mengetahui apa solusinya, apa jalan keluarnya, bagaimana jawabannya, bagaimana cara berakidah yang benar, bagaimana cara beribadah yang benar, kan bisa begitu. Ya, demikian. Yang kedua, setelah terus-menerus belajar agama supaya bisa menghilangkan keraguan-raguan, yang kedua adalah banyak berzikir, ingat kepada Allah, terutama zikir pagi dan petang. Banyak berzikir, ingat kepada Allah, terutama zikir pagi dan petang, atau mungkin setelah selesai sholat 5 waktu, dan lain-lain. Sehingga mudah-mudahan tidak mudah digoda atau didekati oleh syaitan. Ya, kita berusaha membentengi diri kita, jangan sampai mudah tergoda ya oleh gangguan syaitan. Karena siapapun yang melakukan dosa, siapapun yang berbuat dosa di muka bumi ini, salah satu sebabnya adalah karena adanya bisikan dan gangguan dari syaitan. Dosa apa saja? Salah satunya bisikan gangguan dari syaitan. Satu lagi apa? Karena kita mengikuti dorongan hawa nafsu. Ini dua penyebabnya kita berbuat dosa. Kalau bukan gangguan syaitan atau kita mengikuti nih, jiwa kita kepengen sesuatu, kita punya hawa nafsu. Ya, kalau hawa nafsu itu dirahmati oleh Allah, maka insya Allah dia aman. Dan dia pun dilindungi oleh Allah dari gangguan syaitan, maka insya Allah dia aman. Ya, maka lebih banyak positifnya dibandingkan negatifnya. Maka banyak-banyak berzikir ya, banyak-banyak berzikir pagi, siang, sore, malam, dimanapun kita berada, terutama setelah selesai sholat 5 waktu, atau setelah selesai sholat sunnah, atau ibadah-ibadah yang lain, atau zikir pagi dan petang. Minta perlindungan kepada Allah agar setan tidak bisa mengganggu kita. Ya, ini cara-caranya sangat banyak sekali ya. Dan diantaranya barangkali adalah membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Kemudian juga ada Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali. Hafal semua ya? Nah, ini kan zikir pagi petang. Kita minta kepada Allah dilindungi dari arah depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Semua arah. Ya Allah, jagalah diriku dari arah depanku. Ya Allah, jagalah diriku dari arah belakangku. Ya Allah, jagalah diriku dari arah sebelah kananku, kiri, atas, bawah. Masya Allah. Luar biasa ini. Kita minta dilindungi. Itu zikir pagi petang. Maka jangan sampai kita tidak membaca setiap selesai subuh dan asar. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Kita minta dilindungi harta kita, keluarga kita, diri kita, anak-anak kita. Ini salah satu bacaan yang luar biasa ya. Makanya kita rutinitaskan supaya kita selalu terjaga imannya, hatinya, agamanya, hartanya, kehormatannya, rumah tangganya, dan lain-lain ya. Sebetulnya banyak sekali bacaan-bacaan yang bisa kita baca sebagai zikir, tapi mungkin itu diantaranya. Ya, jadi terus-menerus mempelajari agama sehingga kita bisa mengetahui mana yang hak, mana yang batil, dan bertambah iman. Lalu kita banyak berzikir agar syaitan tidak mudah untuk mengganggu kita, supaya kita tidak selalu dalam kondisi was-was. Yang ketiga, apabila datang perasaan was-was itu, jangan kita ikuti. Jangan mengikuti adanya perasaan was-was. Ketika perasaan itu datang, harus segera dilawan. Tanamkan rasa yakin dalam beramal dengan dasar ilmu syariat. Tolak semua bisikan yang menjadikan kita ragu dalam beramal. Ya, jangan mengikuti perasaan was-was. Kalau memang kita yakin, kayaknya tadi 4 rakaat, ya nggak mungkin 3. Saya yakin, ya sudah 4 saja. Jangan ikuti was-wasnya itu. Ya, contoh seperti orang yang ini kentut apa enggak ya? Kentut apa enggak ya? Nah, kayaknya kentut. Jangan. Kalau emang nggak ada, suaranya nggak ada, baunya nggak ada,
ya sudah, berarti memang tidak kentut. Kan begitu caranya Rasul mengajarkan. Masalahnya kan adanya bau dan suara. Nah, Bapak Ibu kan paham lah, ya baunya khusus spesial gitu loh kan. Yang wangi banget kan gitu ya. Nah, kita kan masing-masing berasa. Dan yang paling pertama kali merasakan baunya siapa? Kita sendiri. Sebelum orang lain. Kayaknya kentut nih. Karena suaranya ada atau baunya ada. Selama suara dan bau tidak ada, maka terusin sholatnya. Karena ada ikhwan, umurnya sudah hampir 50 tahun. Suka sholat di masjid bertemu saya. Dan dia cerita bahwa dia suka merasa was-was. Kayaknya kentut. Karena perutnya tuh suka mules. Sudah BAB tapi dia wudhu lagi, terus sholat kayaknya mules lagi. Suka mules begitu. Jadi dia berasa jangan-jangan kentut, jangan-jangan kentut. Dia bertanya kepada saya, gimana caranya Ustaz? Ya coba itu dua saja kan. Ya kalau nggak ada suaranya atau baunya. Nah kalau emang suara tidak ada, bau tidak ada, maka sudah berarti antum berarti tidak batal wudhunya. Nah begitu, jadi dilawan ya. Jangan kita sampai mau menyerah ketika sedang digoda itu. Jadi kita yakinkan bahwa diri kita memang pada waktu itu tidak ada pembatal-pembatal wudhu atau sholat kita. Lakukan perlawanan. Ya, perlawanan ini penting sekali. Karena syaitan itu selalu mengganggu kita. Ketika sedang tidur pun diganggu. Ketika sudah terjaga pun diganggu. Ya sampai kapan? Sampai mati. Mau mati pun diganggu. Ya makanya banyak orang yang su'ul khotimah gara-gara gangguan syaitan di akhir-akhir kehidupannya. Dan itu berhasil dengan izin Allah semua terjadi. Karena memang dia tidak pernah berdoa, minta perlindungan. Barangkali dia ibadah juga kurang, mungkin akidahnya rusak. Ya, syaitan pun berhasil menggoda dia, menjadikan dia kufur. Atau su'ul khotimah dengan menyebutkan kalimat-kalimat yang tidak bagus ketika akan dicabut nyawanya. Jadi syaitan itu selalu menggoda kita. Jadi jangan anggap kita ini sudah steril ya. Enggak, sehebat apapun kita, selama masih hidup ada peluang untuk diganggu sama syaitan. Ustadz saja bisa melakukan dosa, ulama juga bisa. Na'udzubillah. Ini merusak citra ustadz ya. Sampai-sampai ada yang sampai 20 orang di Nusa Tenggara Timur atau Nusa Tenggara Barat kemarin tuh. Ustadz yang menzinahi santri-santrinya ya. 20 orang yang dizinahi. Di Bandung juga kemarin ada 10 orang ustadz juga. Tapi insya Allah bukan ustadz sunnah ini. Ya, tapi kan terjadi. Merusak citra ini. Ya, jadi dia bisa juga tergoda. Meskipun dia mungkin hafal Quran 30 juz. Jangan. Wah, Anda sih steril. Pembentengannya berlapis-lapis. Anda udah jelas surganya. Siapa bilang? Masih ada kesempatan. Dia masih hidup. Masih ada kesempatan untuk bisa tergelincir. Bahkan murtad pun bisa. Hati-hati. Waspadalah. Waspadalah. Ya, kita semua ini ada peluang untuk kembali berbuat dosa. Na'udzubillah min dzalik. Ya, selevel ustadz pun ternyata yang kita baca di sosial media banyak sekali juga melakukan penyimpangan-penyimpangan. Dan yang kita baca ini seringkali adanya perzinahan dengan santri-santrinya. Ya, ada sodominya dengan sesama laki-laki, ada juga dengan santri wanitanya. Ya, dan ini bukan kata orang, memang terbukti. Seringkali sosial media kita baca, sampai di film kan kemarin dari Malaysia itu apa? Film bid'ah ya. Siapa pemeran utamanya itu? Walid ya. Itu kan cerita maksiat itu. Si Walid ini dengan jenggotnya, dengan jubahnya menzinahi santriwatinya. Akhirnya saya pun dipanggilnya Walid. Astagfirullah. Pelecehan namanya. Iya, ini terjadi seminggu yang lalu kurang lebih di masjid dekat rumah saya. Saya sholat zuhur. Sholat zuhur, kan azan berkumandang, saya ke masjid. Nah, ada 3 orang anak SMP yang sama-sama kita juga ingin masuk masjid. Apa kata mereka? Walid nak boleh Dewi? Astagfirullah. Dia nyebutin itu ketika saya ada di situ. Apa maksudnya? Tahu nggak artinya Walid nak boleh Dewi? Walid boleh nggak berzina dengan Dewi? Dan saya tahu ungkapan itu karena saya buka juga YouTube-nya kan. Pernah lihat gitu. Karena ini kan saya takutnya nggak bisa menjawab ketika ditanya sama jamaah kan, buka sedikit aja. Oh ini kesesatannya, oh ini kesalahannya. Jadi dia meminta kepada
santri yang perempuan yang cantik untuk berzina dengan dia dengan kalimat Walid nak boleh Dewi. Jadi begitu ketemu saya 3 anak SMP itu ngomong begitu. Kok ngomongnya ketika saya masuk masjid gitu loh. Walid nak boleh Dewi, saya pikir nih bukan saya yang dimaksud, tapi nggak ada orang lain. Dan anehnya, ketika selesai zuhur, saya kan keluar, ketemu lagi 3 orang ini. 3 anak ini ngomong lagi, Walid nak boleh Dewi. 2 kali ketika masuk masjid, ketika keluar masjid. Coba kalau Bapak digituin gimana Pak? Hah? Ini kan pelecehan. Saya disamakan dengan tokoh yang ada di film itu, yang suka menzinahi santriwatinya. Ini kan rusak, kenapa? Karena si Walid itu kan berjenggot, ya, berjubah. Saya pada waktu itu memang lagi berjubah masuk masjid, jenggotnya juga mirip. Nah, Walid nih kayaknya nih, nauzubillah. Jadi merusak citra Islam, merusak citra sunnah, merusak citra para ustadz, ya, nauzubillah. Dan memang banyak sekali kemaksiatan yang ada di film tersebut. Sampai kakinya pun dicium, dibersihkan, dicuci, dan air bekas cuciannya diminum. Dan itu terjadi memang di masyarakat. Ada di video YouTube tuh ada seseorang yang merasa dia keturunan Nabi, katanya, sambil ngerokok begini, wah, datanglah pengikutnya sujud dan mencium kakinya. Satu persatu ngantri untuk sujud dan mencium kakinya, dia sambil merokok begini. Di YouTube ada. Ya Allah, kok bisu, tuli dan buta seakan-akan ya. Kok nggak bisa tahu kebenaran? Siapa dia? Bukan Nabi dan Rasul. Nabi saja nggak mau diperlakukan seperti itu. Mu'az bin Jabal pernah sujud kepada Rasulullah. Rasul melarang, nggak boleh. Andai kata seseorang boleh sujud kepada manusia yang lain, maka aku perintahkan istri untuk sujud kepada suami. Tapi kan nggak boleh istri sujud kepada suami. Andai kata boleh, ini yang pertama dulu, istri sujud kepada suami. Ya, jadi demikian. Inilah yang terjadi di masyarakat ya. Memang kemungkaran ini sangat banyak sekali. Tapi yang dampaknya adalah kita yang tidak melakukan, akhirnya dianggapnya rusak juga oleh sebagian orang ya. Itu namanya fitnah dan kita harus bersabar. Bapak-bapak di sini pernah nggak dipanggil Walid? Ya, nauzubillah, jangan sampai seperti itu ya. Jadi godaan syaitan itu banyak sekali. Semua digoda. Ada yang berhasil, tokoh-tokoh agamanya, ya pendidiknya, guru-gurunya, atau mungkin dari kalangan awamnya. Maka berhati-hatilah kita, karena memang syaitan tidak pernah berhenti, selalu istiqomah. Ya, syaitan itu istiqomah dan sangat bersabar sekali untuk bisa menjatuhkan kaum muslimin ke dalam dosa. Ya, jadi seperti itu ya. Lawan, jangan diikuti adanya perasaan was-was yang menjadikan kita selalu dalam ragu-ragu. Kemudian yang keberapa? Yang keempat. Yang keempat, tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Maka hendaknya kita banyak berdoa. Banyak berdoa kepada Allah, ya, minta perlindungan dari syaitan dan dari kejahatan-kejahatan jiwa. Ya. Banyak berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mau baca Quran saja bacanya ta'awud. Ya, begitu juga mau masuk kamar mandi kan, bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Begitu juga mau berhubungan suami istri. Suaminya yang membaca, bukan istrinya. Apa doanya itu? Bacaan suami ketika akan berhubungan sama istri, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal. Itu bukan, itu masuk WC, Pak. Kalau berhubungan suami istri baca doanya apa? Iya, saya lupa. Kalau nggak ketemu istri nggak bisa saya. Begitu ketemu istri tahu bacaannya. Kalau di sini saya lupa. Iya, begitu. Jadi kita dianjurkan untuk ta'awudz. Termasuk kita keluar dari rumah baca bismillah, tawakkaltu 'alallahi, la haula wala quwata illa billah. Ya, barang siapa membaca kalimat seperti ini, maka syaitan sulit untuk menggodanya. Dan bacaan-bacaan yang lain. Maka perbanyaklah berdoa kepada Allah, minta perlindungan agar kita terhindar dari was-was. Karena was-was itu memang berasal dari gangguan syaitan. Pada umumnya syaitan yang mengganggu. Syaitan dari kalangan jin dan syaitan dari kalangan manusia.
yang menjadikan kita tuh ragu-ragu gitu. Padahal awalnya udah mantap nih, ya. Jadi ragu-ragu lagi, hilang lagi, mulai lagi dari nol. Ya, mungkin catatannya dari jin, ada juga dari jenis manusia. Mendingan antum begini. Tapi kan, mendingan begini, coba deh. Ya, hilang lagi keyakinan semula. Nah ini kan, kalau memang dia memberikan masukan-masukan yang bagus sih nggak masalah ya. Barangkali lebih bagus dibandingkan apa yang kita pilih. Tapi kalau dia yang negatif kan nggak boleh kita ikuti. Kemudian berikutnya adalah banyak berteman dengan orang-orang yang saleh bagi laki-laki dan soleha bagi wanita. Ya, berteman dengan teman yang baik, yang selalu mengingatkan atau menasehati. Ya, hendaknya kita memiliki teman-teman yang, apalagi teman-teman yang sahib kental ya, teman terdekat. Ar-rajul ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung dengan teman ya, agama teman dekatnya. Seseorang tergantung dengan agama teman dekatnya, maka lihatlah dengan siapa dia berteman. Dengan kita memiliki teman, insya Allah kita bisa menghilangkan keraguan-raguan. Karena dia suka ingatkan kita, antum jangan begini. Ya, dia nasihati kita, dia dakwahi kita ya. Pentingnya memiliki teman. Maka tinggalkan teman-teman yang jelek. Jangan bergaul dengan mereka. Ya, jangan berinteraksi dengan mereka. Karena kita ini baru berhijrah, baru bertaubat, ya, baru ingin menjadi orang lebih baik. Niat kita kan ingin menjadi orang lebih baik. Maka kita merasa belum kuat iman kita untuk kembali berinteraksi dengan mereka. Dulu teman-teman saya mereka itu, tapi saya takut kembali. Karena saya merasa belum siap. Takutnya terwarnai kembali gitu loh. Tapi kalau kita sudah mantap, kokoh ya, tegar ilmunya dan imannya, ya kita akan berusaha untuk menarik mereka. Dan bisa untuk berinteraksi dengan mereka kembali. Karena kita inginkan mereka juga menjadi orang yang bertaubat. Berikutnya, hendaknya kita menjadi hamba Allah yang ikhlas. Dengan kondisi niat yang ikhlas, beribadah karena Allah, melakukan seluruh aktivitas karena Allah, ya, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku karena Allah. Semuanya karena Allah, ikhlas. Maka syaitan sulit untuk menggoda kita. Was-was insya Allah akan bisa kita hilangkan. Ya, kita lihat ya ayatnya. Yang pertama di surah Al-Hijr. Al-Hijr ini surah ke-15. Surah ke-15 ayat yang ke-42. Surah Al-Hijr surah ke-15 ayat yang ke-42. Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin. Sesungguhnya hamba-hambaku yang ikhlas itu tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka kecuali orang-orang yang mengikuti kamu, yaitu orang-orang yang sesat. Sesungguhnya hamba-hambaku engkau tidak punya kekuasaan untuk bisa menggelincirkan mereka. Hamba-hambaku yang mana? Yang ikhlas. Yang ikut kepada godaanmu, bisikanmu itu hanyalah orang-orang yang sesat saja, kata Allah. Kamu gak bisa punya kemampuan untuk bisa menggelincirkan, ya, karena Allah selalu menjaga mereka, selalu membentengi mereka, ya, dari penjagaan yang kuat sekali. Satu lagi di surah ke-38 ya. Surah ke-38 ayat ke-82 dan 83. Surah ke-38 ayat ke-82 dan 83. Iblis berkata, maka demi kekuasaan engkau, Masya Allah, dia bersumpah ini atas nama Allah, karena dia tahu Allah itu adalah sesembahannya. Dia tahu Allah yang menciptakan dirinya, maka dia bersumpah atas nama Allah. Surah 38 ya, 82 ayatnya 83. Iblis mengatakan, maka demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semua manusia ini kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka. Hamba-hambamu yang mukhlis, ya, yang mukhlis, yang terpilih. Semakin kita baik ikhlas niatnya, maka insya Allah semakin terbentengi. Semakin tidak ikhlas, makin mudah terperosok, makin mudah kita diganggu. Riya, sum'ah, ujub, sombong, begitu banyak penyakit-penyakit hati. Maka semakin terbuka peluang, kita akan mudah digelincirkan. Tapi orang yang betul-betul ikhlas karena Allah, bukan karena manusia.
apapun yang dilakukan semuanya karena Allah, maka semakin kuat pembentengan. Dan Allah menjanjikan itu. Nah, bisa jadi banyak orang yang melakukan dosa karena mungkin ini awalnya, karena tidak ikhlas. Bahkan orang yang tidak mengikuti sunnah cara beragama yang benar dengan mengikuti Rasulullah dan para sahabat, apa sebabnya? Karena nggak ikhlas. Kalau orang yang ikhlas pasti mengikuti sunnah, mengikuti cara beragama yang sesuai dengan contoh tuntunan dari Rasul dan para sahabatnya. Tapi orang yang nggak ikhlas, dia nggak mau mengikuti atau maunya setengah-setengah aja yang disesuaikan dengan hawa nafsu. Orang yang ikhlas, dia selalu merespon dengan sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Orang yang ikhlas selalu mau diatur hidup dan kehidupannya oleh Allah dan Nabi SAW. Apapun kata Allah, siap. Apa kata Rasul, siap. Itu namanya ikhlas. Maka susah syaitan untuk menggoda orang seperti ini. Tapi kalau dia mau beragama berdasarkan perasaan, beragama berdasarkan logikanya, bukan kepada tolak ukur panduan Quran dan Sunnah, ya. Beragama berdasarkan perasaan, logika, dan kepentingan dunia dan selera masyarakat. Nah, orang seperti ini kan nggak ikhlas. Betul-betul ingin dipuji, ingin dapatkan uang, kedudukan, ketenaran, jabatan, kekuasaan. Nah, orang seperti ini sangat mudah untuk diganggu oleh syaitan. Ya, demikian. Jadi, hendaknya kita menjadi hamba Allah yang semakin ikhlas, semakin bagus tingkat kualitas keikhlasannya. Maka insya Allah kita akan terhindar dari was-was dan kita akan semakin kuat tingkat keyakinan kita. Berikutnya adalah untuk terapi penyakit was-was ini, maka hendaknya jika mampu, segeralah menikah. Segera menikah untuk menghilangkan perasaan was-was. Laki-laki dengan wanita yang soleha, ya, wanita dengan laki-laki yang soleh. Agar apa? Agar dapat menepis Victor. Apa Victor? Agar dapat menepis Victor, pikiran kotor, pikiran jelek, ya, membayangkan sesuatu, ya, membayangkan sesuatu di hatinya begini dan begini. Nah, ini karena nggak menikah. Yang sudah menikah saja masih Victor, ya kan? Yang laki-laki memikirkan wanita yang lain, padahal dia istri orang. Yang wanita juga memikirkan laki-laki lain, padahal dia suami orang. Terjadilah perselingkuhan kan? Yang sudah nikah saja bukan berarti aman. Belum, meskipun maaf istrinya 4. Meskipun istrinya 4 belum dikatakan aman. Kenapa? Karena peluang untuk digoda setan masih bisa. Karena dia punya hawa nafsu kan, dia bukan malaikat, dia manusia. Meskipun istrinya 4 masih bisa berbuat zina. 4 istrinya masih bisa zina, masih bisa jatuh kepada dosa-dosa begitu banyak. Karena dia punya hawa nafsu, maka jangan coba-coba menyombong-nyombongkan diri. Yang 4 saja bisa berdosa, apalagi yang yang 4 saja bisa jatuh dosa, apalagi yang atu-atunya, stoknya terbatas, stok opnam. Ya, jadi jangan kita menyombongkan diri. Tapi jika mampu, bagi orang yang belum menikah, segera menikah. Karena apa? Karena dia punya pasangan hidup. Nah, pasangan hidup inilah yang akan bisa mengingatkan, menasehati, mendakwahi, memperbaiki dan mendoakan, gitu maksud saya. Jadi mungkin suaminya was-was, ya, begini, tapi istrinya kan selalu mengingatkan, akhirnya hilang was-wasnya. Atau mungkin istrinya was-was, tapi suami mengingatkan terus, mengingatkan, akhirnya lama-lama hilang was-was istrinya. Jadi mereka bisa diskusi, bermusyawarah, ya. Nah, kemudian berikutnya adalah dengan cara nomor 1 tadi, sampai yang terakhir, andai kata nggak mempan juga. Berapa tadi yang saya sebutkan semua tadi? 7 ya. 1 sampai 7 tadi ternyata nggak mempan. Dengan kita menuntut ilmu, banyak berzikir, banyak berdoa, tidak mengikuti perasaan was-was ini, ya, kita melakukan berbagai macam tindakan-tindakan, banyak berteman, memiliki pasangan hidup yang soleh dan soleh, nggak mempan juga, tetap was-was itu selalu ada dan besar sekali. Maka cara terakhir dengan ruqyah. Diruqyah dia.
Ya, mungkin dia sudah meruqyah dirinya sendiri tapi nggak berhasil, maka diruqyah oleh orang lain. Bisa jadi ada syaitan yang bercokol di dalam jasadnya tanpa dia sadari. Dan ini banyak terjadi di masyarakat dan bisa dibuktikan kebenarannya. Ya, dia merasa was-was, nggak tenang gitu hidupnya. Kadang begini. Bisa jadi gangguan syaitan karena syaitan itu ada dalam tubuhnya. Yang semua dia lakukan ini barangkali dengan izin Allah ya, belum berhasil. Ini kan semua terjadi dengan izin Allah, berhasil tidaknya kan. Ini kan ikhtiar, Allah yang menentukan semuanya. Dan bisa jadi yang terakhir inilah dengan ruqyah, ternyata Allah takdirkan dia berhasil. Tapi ada juga dengan ruqyah terkadang ada yang belum berhasil. Jadi gimana itu? Diruqyah lagi. Ruqyah ulang, karena tidak semua ruqyah itu cukup sekali. Kadang-kadang ada orang yang perlu 2 kali, 3 kali, kadang-kadang 10 kali, baru dia sembuh total. Jadi tergantung ya, semua dengan izin Allah semuanya. Tapi sebabnya itu bisa jadi mungkin orang yang meruqyah tadi kurang tingkat ketakwaannya. Coba kita lakukan dengan ustadz yang lain atau mungkin ulama yang tingkat ketakwaannya lebih dekat kepada Allah. Kalau dia yang baca tuh beda gitu. Padahal bacanya sama-sama baca Bismillah. Ruqyah itu kan artinya mendoakan, membaca ayat Al-Quran, membaca zikir, baca doa. Kita doakan seseorang yang sedang barangkali dia kesurupan, kemasukan syaitan jin, atau mungkin was-was. Nah, cuman baca mungkin ayat kursi, mungkin Al-Fatihah barangkali, ya, atau kita doakan dengan cara doa-doa yang lain, atau berzikir. Kadang-kadang karena faktor orang yang meruqyahnya kurang kedekatannya kepada Allah, sehingga Allah belum izinkan. Atau mungkin karena yang lain. Intinya bukan karena kitanya yang menyembuhkan, tapi Allah yang menyembuhkan. Karena di masyarakat itu kadang-kadang sekali ruqyah orang itu langsung sadar dan sembuh. Tapi ada juga orang-orang yang perlu berkali-kali. Tapi ada juga yang sampai mati enggak juga dia sembuh. Gimana ini? Bukan Allahnya yang tidak mampu untuk memberikan kesembuhan, tapi memang Allah belum izinkan, dan itu sebagai ujian baginya. Kalau dia ikhlas, dia bersabar atas ujian yang menimpa dirinya, maka tergugurkan dosa, mendapatkan pahala, dan Allah masukkan ke surga. Jadi berbaik sangka gitu loh sama Allah. Jangan suuzon, meskipun belum sembuh juga nih, belum hilang juga was-was, saya udah diruqyah. Nah, coba evaluasi lah. Barangkali dari 8 poin ini kita belum maksimal. Ya, kalau kita maksimal insya Allah bisa. Ya, terutama yang terakhir tadi di ruqyah ya. Kalau nggak bisa dengan ustadz yang satu, coba dengan ustadz yang lain. Barangkali dengan ustadz yang lain berbeda hasilnya. Dan itu terbukti, pernah dialami oleh jamaah kita. Dengan ustadz ini nggak ada hasil. Tapi dengan ustadz yang lain ternyata langsung ada hasilnya. Padahal bacanya mereka sama. Nah begitu ya. Baik, jadi ruqyah ini cara terakhir. Ruqyah ini bukan hanya untuk orang yang kesurupan gangguan jin saja, tapi juga untuk agar kita bisa mendapatkan kesembuhan dari penyakit dengan izin Allah. Ya, bahkan kita bisa meruqyah diri kita sendiri. Kalau kita sakit di bagian tubuh yang mana kita sakit, maka tempelkan tangan kita pada tubuh yang sakit. Misalnya sakit kepala, tempelkan di kepala. Bacanya apa? Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. 7 kali. Rasul yakin enggak baca itu? Tahu artinya? Ya, Bismillah, Bismillah, Bismillah 3 kali. Setelah itu baca 7 kali. A'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ini kan ruqyah, meruqyah diri kita sendiri. Baca zikir pagi petang itu ruqyah. Ya, kita bacakan setiap selesai salat fardu, baca ayat kursi, itu ruqyah. Nah, kalau ada orang yang kesurupan juga bisa diruqyah. Jadi ruqyah itu bisa untuk orang yang kesurupan atau orang yang sakit, barangkali kita ruqyah, atau untuk ketenangan batin karena kita gelisah, galau, kita ruqyah diri kita sendiri. Kalau ada orang lain yang sudah meruqyah dirinya sendiri nggak berhasil, kita tolong, kita yang meruqyah dia agar dia menjadi orang yang tenang, bahagia, dan tidak mudah diganggu oleh syaitan. Baik, jadi begitu ya. Inilah kurang lebih 8 poin yang bisa saya sampaikan. Dan terakhir barangkali tentang istikharah, salat istikharah. Sebelum kita buka sesi tanya jawab ya. Salat istikharah, karena ragu-ragu kan kadang-kadang terima apa enggak nih. Ada orang mau masuk nih jadi calon suami, calon istri, atau mungkin ada masalah-masalah dunia apa misalnya ya. Kita bisa istikharah dalam berbagai macam urusan, bukan hanya ketika ada jodoh saja. Apa saja ya,
Mau A atau B, atau A saja. A ini kira-kira bagus apa enggak? Satu pilihan, atau mungkin 2, 3, 4 pilihan. Nah, caranya kita istikharah supaya tidak ada keraguan-raguan. Karena kita juga mungkin ya namanya manusia. Awalnya mungkin ragu-ragu, diterima apa enggak ya lamarannya. Nah, kan begitu. Nah, salat istikharah ini dilakukan setelah kita memilih. Bukan sebelum memilih. Kadang-kadang ada jamaah yang mengatakan, Pak Ustadz, tanda-tandanya apa ya? Setelah selesai istikharah, tanda-tandanya melalui mimpi barangkali atau apa? Sehingga jawabannya A, B, C, D, multiple choice. Ada disilang yang mana nih? Ya, kita harus tahu gimana. Nunggu-nunggu mimpi, kok nggak mimpi-mimpi juga? Ya, atau mungkin yang lain. Itu keliru ya. Yang benar itu adalah kita istikharah itu sudah memilih dulu, baru istikharah. Ya. Contohnya apa? Rasul mengatakan, tunkahul mar'ah li arba'in. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Pertama apa? Karena kecantikan. Yang kedua, harta. Yang ketiga, nasab. Keempat, agama. Maka pilihlah yang lebih dominan dari sisi agama, maka engkau akan beruntung. Jadi Rasul mengatakan ada 4 pilihan. Pilihlah. Jadi kita harus milih dulu. Pilihlah yang lebih dominan dari sisi agama. Kita cek dan recheck masing-masing orang yang kita mau jadikan istri barangkali atau suami. Ternyata nomor ini nih, nomor 2 kayaknya dia lebih dominan agamanya, akhlaknya bagus ya. Akhlak bagus, agama juga bagus ya. Maka setelah kita memilih nomor 2, misalnya ada 4 orang gitu ya. Nah, maka yang nomor 2 inilah kita bawa untuk sholat istikharah. Ya, kita baca doanya kan panjang tuh. Kita boleh baca langsung atau kita hafalkan. Kita sholat sunnah 2 rakaat. Dan setelah selesai sholat sunnah 2 rakaat kita berdoa, ya Allah, jika memang orang ini baik, si fulan ini sebutkan namanya, dia baik untukku sebagai calon suamiku, calon istriku, namanya siapa misalnya, baik untuk diriku, agamaku, duniaku dan akhiratku, maka mudahkanlah prosesnya ya. Dan memang kalau memang dia tidak baik, seterusnya baca. Contoh doa istikharah kan ada di hadis ya. Nah, kita baca seperti itu. Setelah memilih baru kita sholat istikharah. Dan kalau kita setelah selesai sholat istikharah, kita tunggu, kok kita masih ragu-ragu ya, boleh istikharah lagi. Lakukan lagi istikharah yang kedua kalinya, atau ketiga kalinya, enggak masalah. Dan sahabat Abdullah bin Az-Zubair, radhiyallahu anhu, beliau pun pernah istikharah sampai 3 kali, untuk memperbaiki Ka'bah. Ya, untuk memperbaiki atau merenovasi Ka'bah pada waktu itu, yang rusak. Beliau istikharah sampai 3 kali. Maka tidak masalah, mau pagi, siang, sore, malam, boleh, bebas. Istikharah ini salat sunnah 2 rakaat. Ya, diniatkan untuk supaya apa yang telah kita pilih ini dimudahkan oleh Allah. Kalau memang yang telah kita pilih ada 4 tadi, nomor 2 kita pilih, setelah kita cari informasi sebanyak mungkin, diskusi, musyawarah, ternyata kita setelah istikharah, Allah enggak izinkan, enggak akan mungkin jadi. Enggak akan mungkin jadi nomor 2. Ternyata nomor 4 jadinya. Meskipun kita udah berusaha untuk memilih dan istikharah, enggak jadi nomor 2, jadi nomor 4. Ya, karena memang kita doa tadi, ya Allah, memang kalau ini jodoh, maka mudahkan. Kalau enggak, maka berikan yang lain, yang lebih baik. Kan begitu. Nah, demikian. Jadi istikharah ini merupakan suatu sarana ya, agar kita memiliki pendirian atau keyakinan yang kuat. Baik, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan? Silakan, Pak. Pakai mic, Pak. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, mengenai ruqyah, saya pernah dengar bahwa kalau misalnya seseorang minta ruqyah ke ulama, itu tidak boleh yang bersangkutan, jadi harus melalui temannya atau saudaranya. Benarkah itu, Ustaz? Terima Kalau kasih, beruqyah? Kalau mau ruqyah, seseorang mau ruqyah ke ulama, minta ruqyah ke ulama. Terlalu lama? Ke ulama, Ustaz, sorry. Ke ulama. Ulama? Iya. Oh gitu. Kalau mau minta ruqyah ke ulama, itu tidak boleh yang bersangkutan, tapi harus melalui orang lain. Betulkah itu, Ustaz? Baik. Terima kasih, Ustaz. Jazakallah. Dengan Ustadz siapa? Baik, barakallahu fiik.
Katanya benar nggak sih anggapan kalau minta ruqyah itu nggak boleh dari orang yang bersangkutan, harus orang lain, temannya yang memintakan kepada orang lain. Ya temannya mencarikan ustadz, jangan dia sendiri yang sedang membutuhkan ini, dialah yang meminta. Apakah demikian? Tidak. Dia boleh meminta, minta ruqyah. Ya, minta ruqyah itu artinya minta doa. Tolong doakan saya dong. Apa nggak boleh? Ya. Dan Aisyah radhiyallahu anha juga pernah meruqyah Nabi SAW ketika beliau sedang sakit atau sakaratul maut. Ya, kita boleh meminta seseorang untuk mendoakan kita. Doakan saya itu bagian dari ruqyah. Dengan baca zikir tambahannya, dengan baca ayat Quran tambahannya. Mungkin maksudnya yang ada orang menganggap tidak boleh itu, kita tidak boleh. Nanti teman kita saja yang meminta. Karena adanya hadis bahwa dari umat Rasulullah ini ada yang mereka masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Siapa? Pertama, orang yang tidak minta diruqyah. Nah, mungkin itu anggapannya. Orang yang tidak minta diruqyah. Kalau minta diruqyah, maka dia tidak bisa mendapatkan fasilitas seperti ini. Masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Wah, luar biasa. Kalau pertama kata Rasulullah, syaratnya orang itu tidak minta diruqyah. Yang kedua, tidak berobat dengan kay, besi yang dipanaskan, ditempelkan, ces. Rasanya apa? Dingin banget ya. Itu nggak boleh pengobatan dengan kay. Yang ketiga, tidak bertatayur. Tidak boleh bertatayur bahwa menentukan nasib kita itu berdasarkan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Misalnya ada cecak jatuh. Nah, ini pasti ada ini nih. Ya. Malam-malam tiba-tiba ada suara, nah ada yang mati nih. Nah, itu nggak boleh, itu namanya tatayur. Ya, tiba-tiba telapak tangan kita ini kok keringetan. Nih kayaknya apa? Ada yang mau ngasih duit nih kayaknya nih. Jadi menentukan nasib seseorang itu berdasarkan apa yang dia lihat, dia dengar, dia rasakan, itu nggak boleh. Karena itu bukanlah standar, ya, bukan cara bagi sesuai syariat bahwa dia akan apes. Tatayur itu menentukan sesuatu yang ujung-ujungnya dia merasa akan apes. Nah itu nggak boleh, masa akan sial. Termasuk angka 13. Ya angka 13 sial nih. Nah itu nggak boleh tatayur. Itu hukumnya dosa besar, syirik kecil itu. Tidak akan bisa mendapatkan fasilitas masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Makanya Bapak Ibu lihat, di pesawat manapun, lokal maupun internasional, tidak ada tempat duduk angka 13. Bapak Ibu pernah naik pesawat? Nomor tempat duduk angka 13 nggak ada di seluruh pesawat. Kenapa? Karena 13 itu angka sial. Ini ijma'nya mereka. Kesepakatan mereka yang buat pesawat. Tapi ternyata jatuh-jatuh juga pesawat. Ya demikian. Jadi inilah yang nggak boleh. Nomor 3 ya. Jadi pertama, orang yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab itu orang yang tidak minta diruqyah. Yang kedua, tidak berobat dengan kay, besi panas. Yang ketiga, tidak bertatayur. Ya, yang keempat, mereka hanya bertawakal kepada Allah. Nah, bagi orang yang mengatakan kita tidak boleh minta diruqyah karena merujuk hadis ini. Orang yang tidak minta diruqyah. Karena kalau minta diruqyah, maka dia tidak akan mendapatkan fasilitas masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Hadisnya benar, cuman cara memahaminya yang keliru. Hadis itu berkaitan dengan orang yang tidak minta diruqyah dengan ruqyah yang salah. Itu pemahamannya. Bukan masih sudah jelas langsung titik ya, masih koma. Orang yang tidak minta diruqyah, dia baca penjelasan para ulama dalam syarah mereka, artinya orang yang tidak minta diruqyah dengan ruqyah-ruqyah yang ada mantra-mantranya, jampi-jampinya, yang minta-minta kepada selain Allah. Ada unsur kesyirikan di situ. Yang mereka inilah tidak akan mendapatkan fasilitas itu. Tapi selama ruqyahnya ruqyah yang benar, sesuai syariat, mintanya kepada Allah, bacanya juga sesuai Quran dan hadis, ya. Selama tidak ada sesuatu yang menyelisihi, maka boleh kita minta diruqyah. Ya, contoh begini, ada hadis yang lain. Innar ruqa wa tamaim wa tiwalah syirkun. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya ruqyah itu, jampi-jampi dan guna-guna adalah syirik. Coba perhatikan hadis ini. Sesungguhnya ruqyah itu syirik, jampi-jampi itu syirik, dan guna-guna itu syirik. Loh, ruqyah kan boleh.
Kenapa Rasul mengatakan sesungguhnya ruqyah itu syirik? Maksudnya sesungguhnya ruqyah yang ada nilai kesyirikannya. Ya, jadi kita harus melihat hadis itu bagaimana penjelasan para ulama ya. Memang ada pendapat yang mengatakan demikian, secara mutlak tidak boleh sama sekali, tapi itu keliru. Karena apa? Kalau kita katakan mutlak, sedangkan Rasul mengatakan sesungguhnya ruqyah itu syirik. Berarti nggak boleh sama sekali kita meruqyah. Padahal ruqyah kan boleh kan? Ruqyah kan boleh. Tapi kenapa Rasul mengatakan ruqyah itu syirik? Maka maksudnya ruqyah yang ada nilai kesyirikan yang meminta kepada selain Allah. Dan tapi selama memintanya kepada Allah, maka diperbolehkan. Maka kita lihat di kalangan para sahabat Rasul pun, ya mereka juga mendoakan kaum muslimin yang lain. Karena ruqyah itu doa, sah-sah saja. Asalkan berdoa, meminta doa, minta ruqyah kepada orang yang masih hidup. Nah, kalau minta sama orang yang sudah mati, ya jangan. Demikian ya. Pak Ustadz, gimana caranya kalau kita punya teman yang suka banding-bandingkan dengan teman yang lain dan suka menggibah, bahkan suka membicarakan teman yang sudah wafat? Apakah teman seperti itu tetap dikumpulin atau saya hindari Pak Ustadz? Jazakillah khairan. Jazakillah khairan. Jazakillah. Begitu jazakillah langsung pegang jenggot. Seakan-akan saya seperti perempuan ya. Jazakillah itu kan ucapan terima kasih untuk perempuan. Saya perempuan lagi. Masa jazakillah? Jazakallah. Semoga untuk laki-laki itu jazakallah khairan. Semoga Allah memberikan balasan kepadamu dengan kebaikan. Ya. Baik. Bagaimana teman seperti ini? Suka banding-bandingkan, suka menggibah, suka membicarakan teman yang sudah wafat, apa seperti ini tetap kita komunikasi atau jadikan teman. Jangan kita jauhi orang seperti ini, tapi kita nasihati dulu. Kita dakwahi dulu, kita perbaiki dulu. Nah, kalau kita langsung pergi, yang memperbaiki dia siapa? Ya, kita tahu dia jelek, akhlaknya buruk, suka ngomongin orang, menggibahi orang. Nah, kita ada di situ, kita tahu. Nah, kita kan temannya. Kitalah yang amar ma'ruf nahi mungkar. Ajak dia, nasihati, dakwahi, tapi jangan menasihatinya di sosial media. Menasihati orang di sosial media, orang nggak terima, dipermalukan dong. Kalau mau nasihati di belakang layar, ya WA dia, telepon, janjian ketemu di mana, afwan kita. Jadi berdua saja gitu. Itu nasihat yang tulus, ikhlas. Orang itu nggak akan marah, insya Allah. Kita sampaikan dengan lemah lembut, sopan, maaf ya. Ya, tapi kalau disampaikan sosial media, dia sesat, menyesatkan. Wah, dia begini, dia begini. Ya, ini bongkar aib namanya. Itu bukan nasihat, sengaja menjatuhkan kehormatan orang lain. Ya, nggak bisa diterima itu. Karena ini lagi viral nih. Lagi viral di sosial media ya. Banyak orang yang suka menjatuhkan orang lain, padahal dia belum mencoba untuk menasihati secara langsung. Coba datang langsung, nasihati. Dan kalau dia terima, ya sudah, alhamdulillah kan. Tapi kalau memang dia ini punya pengikut banyak sekali, sudah dinasihati, didakwahi, diperbaiki, dikasih hujah, tetap tidak mau, pengikutnya sangat banyak, dia sesatkan. Nah, kita sampaikan kepada orang ya. Karena kita nasihati dulu berdua ya, supaya nanti dia menyampaikan kepada jamaahnya gitu. Nggak ada berubah juga, tetap kekeh ngeyel dia, nggak disampaikan ke jamaahnya, pengikutnya semakin banyak yang sesat. Oh, nggak bisa nih. Berarti kita boleh menyampaikan ke masyarakat secara luas. Hati-hati, jangan belajar dengan dia, karena dia sesat menyesatkan. Itu boleh. Setelah dicoba dulu, ya langsung berbicara beberapa kali, barangkali sekali mungkin nggak cukup. Nah, tapi kalau dia masih ngeyel, dan ini berbahaya, karena yang sesat bukan dia sendiri kan, juga menyesatkan banyak orang. Itu boleh ya. Tapi yang kita lihat saat ini kan begitu, kadang-kadang kita kurang sabar ya. Orang itu mungkin menolak, ya nggak apa-apa, coba lagi. Ya, baru sekali ditolak, langsung di-upload di sosial media. Dia sudah saya nasihati, dia tapi menolak. Dia membantah, ngeyel, dia tidak berilmu, nggak ngerti bahasa Arab, wah macam-macam. Akan bongkar aib kan, nggak bagus juga, ya. Apalagi sama-sama mempelajari sunnah. Jadi begitu ya, jangan langsung ditinggalkan, tapi kita nasihati. Kalau kita udah nasihati, dakwahi, perbaiki, doakan sekian lama tidak berubah, ya udah kita jauhi. Jauhi kenapa? Karena kita takut terfitnah, takut terwarnai oleh
perbuatan dia yang buruk. Pak Ustadz, afwan di luar tema, nggak masalah. Yang penting jangan di luar masjid. Apakah boleh bapak tiri berpelukan dengan anak tiri? Bapak tiri berpelukan dengan anak tirinya. Jadi ya, si bapak ini menikah dengan seorang wanita, nah istrinya ini membawa anak kan, membawa anak, jadi janda dia, janda bawa anak. Bolehkah berpelukan? Boleh, salaman boleh, pelukan boleh. Kenapa? Karena si bapak ini sudah menikah dengan ibunya dan sudah berhubungan suami istri, maka menjadi mahram. Menjadi mahram. Ya, boleh salaman, boleh pelukan, boleh sama-sama safar, ya. Tapi mohon maaf ya, karena di masyarakat saat ini kan menjadi fitnah ya. Hukum asalnya boleh, cuman kadang-kadang dimanfaatkan oleh orang-orang yang berniat jahat. Mentang-mentang boleh, akhirnya mereka memperkosa anak tirinya. Kan saya baca di sosial media, bapak ibu kan nggak baca. Nah, bapak ibu kan di rumah bacanya Quran hadis. Kan begitu, ya kan? Betul Bu? Kalau saya kan baca Google tuh, saya baca berita hari ini apa, kan? Kalau ibu-ibu bapak kan baca Quran hadis. Makanya pengetahuannya masya Allah nih. Ya, jadi seperti itu ya. Kadang-kadang hukum asalnya boleh, tapi dimanfaatkan oleh oknum-oknum. Dan ini terjadi. Ya, bapak tiri merasa, wah anak tiri cantik juga nih kan, dan terbuka. Kadang-kadang kan buka jilbab kan boleh. Ya, salaman boleh, tapi dia tergoda juga. Akhirnya dia rudah paksa memperkosa anak tirinya. Itu bisa terjadi di masyarakat. Maka sebagai anak tiri berhati-hati sajalah, karena mungkin bapak tirinya tidak soleh, nggak sholat juga, nggak ibadah, nggak punya rasa takut kepada Allah ya. Dari hukum asalnya boleh-boleh saja salaman dan lain-lain, tapi berhati-hati saja, karena tidak semua bapak tiri itu takut kepada Allah. Terkadang kan kita punya perasaan, Pak Ustadz, mau pergi, tapi ada keraguan-raguan, pergi nggak ya, gitu kan. Terus banyak yang bilang, kalau ragu-ragu, jangan pergi. Karena kalau pergi, takutnya terjadi apa-apa. Apakah pemikiran ini dosa besar, Pak Ustadz? Kita nggak perginya karena kita melihat sesuatu yang memang kita perkiraan bisa menimbulkan mudarat, itu nggak masalah. Misalnya kita mau pergi, kayaknya mendung, mau hujan nih, nggak jadi deh, boleh, nggak masalah. Karena kita perkirakan dengan kuat, kayaknya hujan, nanti basah badan saya naik motor, ya. Dan seperti itu diperbolehkan, karena memang kita melihat tanda-tandanya, perkiraan ya. Tapi kalau kayak tadi, misalnya gini, kita mau pergi nih, pergi apa enggak. Nah tergantung, misalnya ada di zaman dulu ya, zaman dulu tuh di orang-orang kafir Quraisy, mereka menerbangkan burung diterbangkan, kalau ke kanan, mereka pergi, kalau burungnya terbang ke kiri, maka enggak pergi. Cara memilahnya seperti itu, itu yang enggak boleh, itu namanya tatayur. Jadi burung tergantung burung, kalau burungnya ke kanan terbangnya, mereka pergi, berarti aman nih. Kalau burungnya terbang ke kiri, berarti mereka nggak pergi. Cara seperti ini nggak bisa pakai logika pun nggak masuk, secara syariat pun nggak masuk. Tapi kalau yang membatalkan kepergian karena ada sebab-sebab syar'i, atau yang kita perkirakan dengan kuat seperti mendung, barangkali ini hujan, nah itu nggak masalah ya, karena memang bisa diterima. Kemudian kalau ada orang yang dapat jadwal berangkat hajinya masih 15 tahun lagi, terus orang itu berusaha minta bantuan kepada pihak yang punya wewenang untuk minta berangkat tahun 2026 kalau ada kotanya. Kebetulan ada kotanya dari daerah lain, dan pihak yang punya wewenang tersebut bilang kalau mau berangkat tahun 2026 harus setor deposit sekian untuk dapat nomor antrian tahun depan. Pertanyaan, afwan di luar tema Pak Ustadz, apakah orang tersebut termasuk dalam perbuatan zalim atau menghalalkan segala cara? Jazakillah khairan. 2 kali nih hari ini nih. 2 kali nih jazakillah. Kembali megang jenggot lagi. Saya begitu, kalau jazakillah selalu otomatis tuh megang jenggot. Karena saya ragu-ragu, apa iya saya wanita?
Nah, terjadilah keraguan, was-was saya. Jangan-jangan saya wanita ini. Saya pegang jenggot saya. Oh, laki-laki kok. Tapi kok panggilnya jazakillah. Timbul keraguan-keraguan kan, was-was. Gitu loh, Bu. Jadi was-was langsung pegang jenggot. Karena merasa jangan-jangan wanita ini. Kenapa dipanggil jazakillah? Ya, Bu, jangan diulang lagi, Bu ya. Jadi masa hajinya masih lama, 15 tahun lagi, tapi ada orang dalam mungkin. Orang dalam yang kita kenal punya wewenang untuk bisa memberikan jatah buat kita tahun depan. Ada kotanya. Kebetulan ada kota dari daerah lain. Nah, kalau memang mengurangi jatah orang lain untuk diberikan kepada kita, itu zalim. Dosa besar. Ya. Itu seharusnya urutan dia, antrian dia, kita ambil. Dan dia nggak tahu. Karena ini permainan orang dalam, itu biasa tuh terjadi, banyak itu. Karena mungkin dia bekerja di Departemen Agama, atau mungkin dia di Biro Haji, Travel, dan lain-lain. Kadang-kadang memanfaatkan, kong kali kong, bayar sekian, Anda bisa berangkat. Hajinya mungkin sah, tapi dia berdosa. Hajinya sah, tapi dia berdosa. Karena proses keberangkatan dia untuk bisa berangkat haji dengan cara seperti ini, menzolimi orang lain. Dan bisa jadi pun membayar uang dengan sogokan. Dua itu dosanya. Pertama, menzolimi orang lain, itu dosa besar. Yang kedua, membayar suap menyuap. Apa ancamannya suap menyuap? Ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang menyuap dan orang yang menerima suapan sama-sama diancam dengan neraka. Ya, maka jangan ya, sabarlah ya, tetap kita lalui sesuai dengan kota yang ada, kita bersabar. Dia udah 15 tahun loh menunggunya, tiba-tiba diambil sama kita. Bagaimana perasaannya? Sakitnya tuh di sini. Sakitnya tuh di sini. Udah lama nunggu dan dia nggak tahu itu. Kalau dia tahu, bagaimana marahnya dia? Udah capek-capek jual sawah, jual tanah, nunggu sekian lama, doa nangis-nangis, udah waktunya berangkat, diambil sama orang lain. Itu terjadi. Dan jumlahnya ratusan ribuan. Si oknum-oknum ini mengambil jatah orang lain, jumlahnya banyak. Kadang-kadang ketahuan, kadang-kadang tidak ketahuan. Tapi ini terjadi. Dari dulu sampai hari ini ya. Padahal mereka itu, ya Allah, belajar agama mereka itu. Tahu mereka konsekuensinya. Ini hukumnya dosa besar, nggak boleh. Tapi kenapa? Kenapa masih melakukan? Karena fulus. Bil fulus, kulli syai'in tembus. Bil fulus, kulli syai'in tembus. Dengan uang itu segala sesuatu bisa tembus gitu. Meskipun dia tahu hukumnya. Saya rasa bukan karena ketidaktahuan ya. Jadi jangan, sabar dan kalau nggak bisa haji, umroh saja lah. Itu kan bagi yang mampu. Ya, kalau nggak bisa haji, umroh saja sambil menunggu nanti untuk haji. Atau kalau nggak bisa reguler, mungkin lama, kumpulkan lagi uang yang lebih banyak untuk ambil yang plus. Nah, plus kan mungkin bisa lebih cepat. Kan ada reguler, ada plus, ada furoda. Nah, furoda ini yang paling mahal kan? 0,5 M, 500 juta. Untuk furoda, berdua suami istri 1 miliar. Ya, itu mungkin bisa berangkat langsung tahun depan. Ya, tapi kalau nggak bisa paling tidak plus berapa? Haji plus. Kalau plus kan nggak lama, berapa jumlah haji plus? ONH-nya? 200-an. Iya, mungkin 200-an ya. Kalau furoda kan mahal. Nah, levelnya Bapak Ibu di sini kan furoda. Ya kan? Level Bapak Ibu di sini nggak mungkin reguler. Mata saya lihat wajah-wajahnya itu wajah-wajah furoda. Hajinya itu yang 500 juta gitu ya. Amin dong. Ya, kan namanya juga berharap, ya enggak? Ya, taib ya. Setelah selesai pertanyaan udah habis. Sampai di sini pertemuan kita. Masih ada? Oh ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada, maaf 3 pertanyaan. 3 pertanyaan. Tapi bukan tentang dari satu orang nih. Ya, silakan Bu. Ya.
Ya, ini dulu ya, saya jawab secara singkat. Berdoa ketika sujud atau ketika sebelum salam disyariatkan, disunnahkan ya. Maka tentunya kita berdoa kepada Allah dengan doa-doa yang kita butuhkan, minta kepada Allah. Dan bahasa Arab, tentunya dengan bahasa Arab pun ketika sujud maupun sebelum salam dengan bahasa Arab yang kita pahami artinya. Bukan sekedar bahasa Arab. Karena banyak orang yang berdoa tidak dikabulkan oleh Allah dengan sebab apa? Karena dia nggak paham dengan doa yang dia baca. Fasih banget, panjang sekali. Artinya apa? Nggak tahu artinya apa. Bagaimana Allah akan mengabulkan doa itu? Kamu aja nggak tahu apa yang kamu minta. Nah gitu. Jadi kalau dengan bahasa Arab, hendaknya kita mengerti apa yang kita minta, ya, supaya doa kita dikabulkan oleh Allah. Itu yang terbaik. Ucapkan, lafazkan doa bahasa Arab ketika sujud atau sebelum salam. Lalu bagaimana? Saya tidak punya hafalan doa yang banyak. Bolehkah dengan bahasa Indonesia? Nah, untuk bahasa Indonesia ini ketika sujud maupun sebelum salam memang ada dua pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Nah, kenapa dikatakan tidak boleh? Karena mereka mengatakan salat itu semua dengan bahasa Arab. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana lihat aku salat. Semua bacaan-bacaan ketika salat itu semua dengan bahasa Arab kan. Enggak ada bahasa-bahasa yang lain. Enggak boleh kita baca Al-Fatihah dengan bahasa Indonesia. Enggak boleh Allahu Akbar kita ganti dengan Allah Maha Besar. Enggak boleh. Semua bacaan itu dengan bahasa Arab. Maka itu dalilnya dari mereka. Karena kita diperintah untuk beribadah dengan bahasa Arab, maka seluruh rangkaian ibadah yang ada di dalam sholat hendaknya dengan bahasa Arab. Ya, maka ini pendapat yang saya anggap lebih kuat ya, lebih kuat insya Allah. Hendaknya dengan bahasa Arab saja. Kalau dengan bahasa Indonesia, hendaknya dalam hati saja. Ya, untuk bisa keluar dari perselisihan ini. Meskipun ada ulamanya, meskipun ada ustadznya yang mengatakan boleh-boleh saja, tetapi kalau saya pribadi lebih baik dengan bahasa Indonesia, tapi dalam hati tidak dilafazkan. Sebaiknya itu. Silakan yang kedua. Ya. Ya. Baik. Nah, yang kedua pertanyaannya dari Ustazah siapa? Bolehkah kita memiliki beberapa niat dalam satu ibadah? Boleh. Itu pendapat yang saya pilih. Namanya beda pendapat itu biasa Bapak Ibu, ya. Tapi kan kita memilih mana pendapat yang lebih kuat. Itu tugas kita sebagai penuntut ilmu memilih. Kita nggak taklid buta. Pokoknya apa kata dia pasti benar. Inilah langkah ke surga. Dia bukan nabi, bukan rasul. Namanya ustadz kadang-kadang salah, kadang-kadang benar. Atau mungkin pendapatnya kurang kuat dibandingkan ustadz yang lain. Nah, tugas kita bertanya, memilah dan memilih mana pendapat yang lebih kuat. Nah, termasuk masalah ini. Ya, seperti itu. Jadi bolehkah kita misalnya dengan beberapa niat untuk satu amalan? Contoh, misalnya kita masuk masjid ini. Nah, sebelum masuk kita wudhu dulu di depan. Setelah berwudhu baru kita masuk. Nah, kita tahu setelah berwudhu kan kita disunnahkan untuk salat sunnah setelah berwudhu 2 rakaat kan. Nah, kita masuk masjid kan salat tahiyatul masjid. Lalu kita juga waktu duha jam 8 ini berarti waktu salat duha. Bertepatan semuanya tiga-tiganya di waktu yang sama. Setelah berwudu juga bersamaan dengan masuk masjid dan waktunya pun waktu duha. Maka dengan 3 niat ini cukup dengan 2 rakaat. Dan ini yang difatwakan oleh Lajnah Daimah Fatwa Majelis Ulama di Saudi Arabia. Seperti Syekh bin Baz, ya, Syekh Utsaimin dan lain-lain mengatakan boleh. Ya, para ulama di Saudi Arabia, ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka mengatakan boleh dengan beberapa niat untuk satu amalan selama memang bertepatan gitu loh. Ya, karena memang masuk masjid kan salat tahiyatul masjid. Bukan kita tiga-tiganya. Jadi masuk masjid salat yang setelah wudhu dulu, setelah itu tahiyatul masjid, setelah itu salat duha. Jadi 6 rakaat. Nah, seperti ini tidak ya, tapi cukup dengan karena bertepatan waktunya dan tiga-tiganya sunnah. Tiga-tiganya ibadah salat sunnah. Salat setelah wudhu, tahiyatul masjid dan duha. Semuanya ibadah sunnah dan tiga-tiganya juga jumlahnya sama 2 rakaat dan waktunya pun di waktu yang sama.
Makanya saya mengatakan boleh, karena memang ada ulama, para ulama yang mengatakan boleh perbuatan seperti itu. Atau misalnya ibu puasa hari Senin. Senin kan puasa sunnah. Nah, di hari Senin juga ternyata tanggal 9 Zulhijjah. Berarti puasa apa? Arafah. Puasa Arafah bertepatan di hari Senin. Nah, itu bisa dua niat, sama-sama puasa sunnah di waktu yang sama, di hari Senin juga, maka niatnya puasa sunnah Senin dan puasa Arafah. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi? Salat witir itu salat yang ganjil. Jumlahnya ganjil, 1, 3, 5, 7 atau 9 misalnya ya. Jumlahnya ganjil witir sebagai penutup salat malam sebelum datangnya waktu subuh. Nah, witir ini kalau 3 rakaat bisa sekaligus 3 ya. Tanpa adanya duduk di rakaat kedua, langsung 3 rakaat. Beda dengan maghrib kan. Kalau maghrib kan kita duduk di rakaat kedua. Sekaligus 3 karena Rasul mengerjakan demikian. Sekaligus. Nah ini insya Allah kita bisa mudahlah memahami. Tapi boleh nggak tadi 21 barangkali ya? Nah 21 bagaimana, bolehkah? Itu pun boleh. Karena itu pun yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Ya, Abdullah bin Umar juga melakukan perbuatan seperti itu dari sahabat Nabi, dan beliau menyandarkan kepada Rasulullah SAW bahwa witirnya pernah dilakukan dengan cara seperti itu. Karena hadisnya, selama hadisnya ada, sama-sama sahih, berarti multiple choice. Boleh begini, boleh begini. Selama hadisnya sahih. Dan ternyata kata para ulama hadisnya sahih. Dan dua-duanya pernah dilakukan. Cuma sepertinya yang setahu saya, dari begitu banyak hadis tentang salat witir, sepertinya yang 3 ini yang lebih banyak dilakukan. Sepertinya. Tapi kita tidak boleh juga untuk menyalahkan yang 21. Karena 21 pun pernah Rasul lakukan. Dan sahabat yang meriwayatkan Abdullah bin Umar yang menyaksikan langsung perbuatannya, dan hadisnya sahih. Jadi kadang-kadang beda pendapat itu bukan perbedaan sebetulnya, cuma pilihan, boleh begini, boleh begini. Atau beda pendapat itu memang satu benar, satu salah, atau yang satu kuat, satu lemah. Ya, begitu ya. Ya, contoh misalnya, Bapak Ibu ketika sujud, bacanya apa zikirnya? Subhan rabbiyal a'la. Ini satu. Yang lain subhan rabbiyal a'la wa bihamdi. Yang lain subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Yang lain Allahumma laka sajadtu wa bika amantu, dan seterusnya. Ternyata Rasul pernah mencontohkan beberapa bacaan ketika sujud. Selama hadisnya sahih, berarti kita boleh pilih salah satu. Nah, gitu. Dan ternyata hadisnya sahih. Kita coba di kitab buku Sifat Salat Nabi yang ditulis oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau menjelaskan di situ bacaan ketika sujud ada contohnya macam-macam. Ketika ruku bacanya macam-macam. Ya, berarti kita boleh pilih. Atau ketika baca tasyahud. Ya, tasyahud itu ketika bacaan salawatnya juga macam-macam. Ada 8 versi. 8 versi. Ada yang fil alamina innaka hamidum majid. Ada lagi bacaan lain yang tidak pakai itu. Langsung saja innaka hamidum majid, tidak pakai fil alamina. Dan kita jangan menyalahkan orang lain. Ya, kenapa? Karena memang teks yang Rasul ajarkan tuh kepada sahabat ini begini, kepada sahabat ini begini, kepada sahabat ini ada 8 riwayat dan semua datang dari Rasulullah dan semuanya sahih. Berarti multiple choice. Ya, semuanya datang dari Nabi dan hadisnya sahih. Berarti kita boleh pilih salah satu. Mau yang begini boleh, selama memang dalilnya ada, contohnya ada. Yang nggak boleh kan kalau dalil nggak ada, contoh nggak ada, lalu kita mengada-ngada. Nah, itu yang nggak boleh ya. Jadi seperti itu, fleksibel saja. Contoh witir tadi, selama memang 3 itu dalilnya ada, atau 21 pun ada dalilnya, maka kita boleh pilih salah satu. Barangkali kita mau 21, silakan. Atau 1 saja. 1 saja witir kan boleh 1. Ganjil kan? Boleh. Mau 3 langsung? Boleh. Bahkan Rasul pernah 5 sekaligus witir. Pernah juga 7 witir, pernah 9 rakaat witir. Kita nggak pernah tuh. Kalau kita lakukan, saya rasa banyak lupanya. Rasul kerjakan 7 rakaat witir, di rakaat ke-6 beliau duduk tasyahud awal.
Rasul mengerjakan 9 rakaat witir, rakaat ke-8 beliau duduk tasyahud awal. Nah, susah itu. Kenapa? Kita harus mengingat-ingat berapa jumlahnya. Zuhur aja lupa, maghrib aja lupa. Tapi Rasul ya mengerjakan kadang-kadang 7 sampai 9 rakaat. Kalau 3 sekaligus tanpa duduk, rakaat tasyahud awal. Kalau 5 sekaligus, duduknya pas rakaat terakhir. Kalau 5 ya. Tapi kalau 7 Rasul duduk di rakaat ke-6. Kalau 9, Rasul duduk di rakaat ke-8. Nah, seperti itu ya. Jadi, sudahlah kita jangan ambil yang susah-susah. Karena takutnya banyak lupanya ya. Maka kita ambil yang 1 rakaat saja, atau mungkin 3 rakaat, atau mungkin 2-1. Seperti itu. Ya, barangkali sampai di sini? Sampai zuhur atau sampai asar? Ya, sampai di sini ya pertemuan kita. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya tidak bisa melanjutkan kajian karena sudah 9:30. Bapak Ibu harus pulang ke rumah segera untuk kembali mengkhatamkan Al-Quran. Karena tinggal sedikit lagi yang belum, yang tinggal sisa lagi untuk dikhatamkan. Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.